Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Hardiansyah. Saya mahasiswa dari semester 3, Prodi Manajemen. Pada hari ini saya akan melakukan podcast bersama beberapa narasumber, yaitu teman-teman kelompok saya, dan bersama seorang moderator, yaitu dosen saya sendiri. Untuk kalian yang ingin mengetahui kelanjutannya, jangan lupa tonton video ini sampai habis, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Yeay! Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Syabah, kita jumpa lagi dalam acara diskusi di channel Syabah. Kali ini Abah ditemani oleh 3 orang mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, khususnya dari Prodi Manajemen. Oke, kelas 3 sih ya? 3B. 3B ya. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada saat ini adalah apa ya? Adalah bagaimana jika bisnis tidak ada aturan hukum. Oke, kita tahu bahwa aktivitas manusia itu senantiasa akan dikurung atau diberir oleh seperangkat norma. Baik itu norma-norma agama, norma-norma sosial, norma-norma adat, norma sopan santun, dan juga norma hukum. Adapun kalau norma hukum itu memiliki sanksi yang mengikat dan sifatnya mutlak memaksa. Artinya barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum itu akan ada sanksinya. Termasuk juga di dalam hal aktivitas ekonomi. Kenapa dalam hal aktivitas ekonomi harus ada hukum? Ya karena kalau tidak orang akan memperkaya dirinya sendiri tanpa mempedulikan apakah aktivitas dia akan merugikan orang lain kalau tidak ada hukum. Kan bisa aja dalam rangka menjadi kaya orang menyelundup, ya kan? Terus bisa juga melakukan perampokan, penipuan. Nah, itu cara-cara yang akan merugikan orang lain. Nah, sekarang yang jadi tinjauan kita saat ini adalah bagaimana pengaturan hukum menurut ajaran Islam terhadap aktivitas ekonomi. Artinya bagaimana sih seandainya ajaran Islam itu tidak ada ajaran tentang masalah aktivitas ekonomi ini, ya gitu. Jadi di tempat ini ya, di saat ini ada 3 orang ini akan membahasnya secara aktif bersama-sama. Sebelumnya kita persilahkan untuk memperkenalkan diri. Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Ali Jamal dari kelas 3B Prodi Manajemen, dan selanjutnya ada rekan saya Najma Kamila sebagai center dari kelas 3B dari Prodi Manajemen. Selanjutnya nama saya Naufal Aji dari kelas 3B Prodi Manajemen sebagai pembahas pertama. Oke, jadi tadi seperti saya sudah sampaikan bahwa kali ini kita akan bahas bagaimana seandainya dalam aktivitas ekonomi tidak ada aturan hukum dan bagaimana Islam mengatur masalah tersebut. Presenter silakan. Oke, kalau menurut aku ya, bisnis itu kan tidak mungkin yang namanya tidak ada aturan hukumnya. Karena kalau tidak ada aturan hukumnya itu, bisnis itu tuh tidak berjalan sesuai dengan tujuannya, bisnisnya menjadi aman, berjalan dengan lancar, dan bisnisnya akan mengembang lebih baik. Jadi kalau misalkan tidak ada aturan hukum tuh, mungkin bisnis itu akan seenaknya gitu lah. Jadi kayak yang orang kaya nih punya bisnis, terus dia kayak jadi seenaknya buat menyaingin pembisnis yang orang di bawah orang kaya itu. Jadi kayak tidak ada aturan hukumnya itu malah jadi berantakan kalau menurut aku. Jadi kalau menurut aku, tanpa adanya aturan dalam bisnis, tentu saja yang pertama kali dirugikan itu adalah kurangnya perlindungan konsumen. Karena kan tidak adanya hukum yang menaungi suatu aktivitas bisnis di suatu wilayah tertentu. Dan yang kedua, tentu aja tanpa adanya aturan yang menaungi aktivitas bisnis ini, pastinya itu akan terjadinya persaingan yang tidak sehat di antara pengusaha-pengusaha
yang ingin memonopoli suatu pasar di suatu wilayah ini karena tidak adanya aturan yang berlaku. Dan itu pasti akan merugikan sekali bagi orang-orang dalam skala yang kecil, misalnya orang-orang pengusaha-pengusaha UMKM, karena suatu wilayah pasar itu sudah dimonopoli oleh pengusaha-pengusaha besar, dan itu pasti bakal merugikan banget untuk mereka. Dan yang kedua, tanpa adanya aturan di dalam bisnis, tentu saja akan sangat minimnya sekali perlindungan konsumen. Artinya konsumen ini pasti akan menjadi korban utamanya karena tidak adanya aturan yang berlaku di suatu kegiatan bisnis. Dan sangat marak sekali jika bisnis ini tanpa ada aturan yang menaungi di dalamnya, bakal sangat banget rentan akan aksi penipuan. Itu menurut pendapat saya, Bang. Kalau menurut tempat saya, karena pada umumnya bisnis itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau suatu kelompok untuk mencapai keuntungan. Nah, kadang banyak oknum-oknum kayak owner bisnis yang saking mau mencapai keuntungannya, dia kayak melakukan penipuan, kecurangan. Nah, makanya kenapa harus ada hukum? Karena hukum dalam bisnis bisa untuk mencapai keadilan untuk para konsumen. Jadi itu pentingnya hukum buat hukum bisnis. Oke, mengapa juga dalam hukum agama Islam harus ada peraturan tentang aspek ekonomi? Karena supaya tidak adanya riba. Kan bukan hanya riba, macam-macam. Ya, kenapa hukum Islam ikut juga mengatur masalah ekonomi? Saja hukum Islam pada dasarnya ada prinsip-prinsip hukum Islam untuk mengatur aktivitas bisnis ini. Yang pertama itu ada kejujuran atau asyidik. Artinya para penjualnya harus jujur tentang barang yang dijualnya tanpa merugikan konsumen. Dan yang kedua itu ada keadilan. Keadilan ini al-adl, artinya keadilan ini setiap pengusaha atau owner suatu perusahaan harus berlaku adil ke setiap konsumen tanpa ada merugikan orang lain. Dan yang ketiga, adanya larangan riba, yaitu para pemilik owner bisnis ini tidak boleh mengeksploitasi konsumen-konsumen yang menjadi langganannya. Dan seterusnya adanya kerjasama, yaitu kerjasama antar owner bisnis untuk saling menguntungkan tanpa adanya saling sikut di antara pelaku usaha bisnis. Sebenarnya apa sih hubungan atau apa sih bedanya antara pengaturan hukum nasional dengan hukum agama, hukum Islam dalam hal masalah ekonomi ini? Apa bedanya? Menurut nasional kayak lebih mencakup bisa ke semuanya, Bah. Kayak ke agama-agama lain juga bisa. Menurut saya kayak gitu. Kalau menurut saya hukum nasional itu di Indonesia ya. Ya, itu masih lebih Indonesia. akarnya itu dari hukum-hukum dari zaman kolonial Belanda dulu. Sementara kalau untuk hukum Islam itu bersumbernya pada Al-Quran dan hadis. Serta keduanya sama-sama memiliki kesamaan, yaitu untuk mengatur tata tertib, untuk mengatur manusia, tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, dan itu pasti dibuat oleh lembaga tertentu yang berwenang di dalam suatu wilayah dengan sifat mengikat dan memaksa, dan serta adanya sanksi bagi para pelanggarnya. Apa bedanya sanksi hukum nasional dengan sanksi menurut hukum agama? Kalau bedanya kalau misalkan sanksi nasional itu kayak bisa berupa kena sanksi undang-undang, bisa masuk penjara, terus banyak sanksi denda. Kalau misalkan agama kan nggak kayak gitu, Bah. Apa menurut agama? Kalau agama paling kayak ada haram, ada halal. Kalau misalkan ada owner bisnis yang melakukan kecurangan, kan Tuhan nggak boleh kan ya, Bah ya. Jadi haram. Gitu. Hanya itu kan? Ya, gunanya haram, gunanya halal untuk apaan? Berarti boleh dilanggar? Nggak boleh ya, Bah. Kan dia dia agama saya Islam. tanya apa sanksinya? Sanksi menurut hukum agama dengan sanksi menurut hukum nasional. Kalau sanksi nasional tadi menurut saya itu ya. Kalau sanksi menurut agama, Diapain? Kalau menurut saya, kalau sanksi nasional, tadi setuju dengan pendapat Alia, bisa bentuknya itu berupa hukum pidana dan denda. Sementara itu kalau untuk hukum agama, sanksi ini kan
misalnya haram, suatu owner bisnis melakukan kegiatan yang haram dan dilarang dalam Al-Quran, pastinya owner bisnis ini bakal mempertanggungjawabkannya itu nanti Di akhirat. di akhirat. Nanti aja, sekarang nggak usah. Gimana? Nanti kan kita mah nggak tahu di sono memang dia dihukum atau enggak. Memang ada yang bisa ngebuktiin. Sama mungkin kalau di kasusnya di Provinsi Aceh kan, di Di provinsi hukum itu cambuk. ya Hukum cambuk untuk apa? menerapkan syariat Islam ya. Untuk masalah apa hukum cambuk? Bukan bukan waktu- hukum ekonomi. Hukum cambuk di Aceh dijatuhkan untuk kesalahan apa? Untuk kesalahan berzina. Iya, kan kita lagi ngomongin ekonomi. Berjalan ekonomi jual beli. Ya. Gimana maksudnya? Oke, jadi kalau misalnya hukum agama itu kan kita tahu bahwa setiap orang, terutama orang Muslim, yakin bahwa aktivitas ekonomi kita itu tidak hanya ditujukan untuk aktivitas di dunia, ya kan? Jadi di samping kita bertanggung jawab terhadap manusia, tapi juga kita memperhitungkan bahwa apa yang kita lakukan itu akan dicatat, akan diperhitungkan, akan dimintai pertanggungjawaban nanti, kan gitu kan. Nah, berarti justru lebih besar, lebih berat sanksi ekonomi menurut hukum agama, ya kan? Iya. Hukum di dunia, kejahatan ekonomi di dunia, kamu korupsi dihukum. Itu kan dengan catatan apa? Ya, hukum pidana. Kalau ketahuan, Kalau ketahuan. kalau nggak ketahuan kan aman. Kamu korupsi berapa triliun, kalau nggak ketahuan mah aman aja. Tapi kalau menurut agama, dia ada nggak tempat aman? Ada nggak tempat aman untuk melakukan kejahatan? Nah, ada nggak tempat yang tidak diketahui oleh Allah untuk melakukan kejahatan? Nggak ada, ya kan. Tetap biarpun kamu ngumpet di lubang semut sekalipun, tetap akan ada hitungannya. Sementara kalau kita mencuri, ya ngambil barang orang, itu akan jadi masalah kalau ketahuan. Korupsi akan jadi masalah kalau ketahuan. Kalaupun misalnya dihukumnya itu katakanlah si A dituduh melakukan sesuatu, tapi kan perlu sanksi. Perlu saksi. Iya. Kalau saksinya kemudian nggak ada gimana? Berarti kan nggak bisa dituduh. Si A dituduh mencuri, tapi kan dia harus ada saksi yang melihat bahwa dia memang mencuri. Harus bisa dibuktikan secara hukum bahwa dia memang mencuri. Ya, yang menjatuhkan juga siapa? Manusia. Yang menuntut siapa? Manusia. Yang membela siapa? Manusia, dan sebagainya kan. Nah, di mana manusia itu nantinya kan ya bisa dikatakanlah bisa diajak bermain juga. Koruptor makanya dia korupsi bermiliar-miliar, kalau dia kemudian bisa bermain dengan jaksa kan tuntutannya jadi kecil. Kalau bisa bermain dengan hakim malah mungkin dia bebas. Kalaupun dia di penjara barangkali hukumannya cuma ringan-ringan aja, di mana dia bisa sesekali keluar dengan bebas karena manusia. Iya. Ya kan. Dan kemudian juga peraturannya sendiri bisa dirubah-rubah. Kan banyak peraturan yang dilakukan perubahan karena memang menyangkut manusia sendiri. Tapi kalau kita berdasarkan hukum agama ya kan nggak bisa diotak-atik. Ya Berarti kan? nggak ada kayak hukum sanksinya gitu kan ya, Bah? Ada sanksi, tapi justru pertanggungjawabannya berat. Karena apa? Kamu mencuri biarpun tersembunyi kayak apa, catatannya nggak bakal bisa dihilangin. Iya. Kan yang nyata tuh malaikat. Dan kita yakin seperti itu kan. Kita yakin bahwa apa yang kita lakukan nanti akan ada ganjarannya, akan ada balasannya. Itulah sebabnya sebenarnya dalam hukum dalam aktivitas ekonomi manusia, seorang muslim itu dia tidak hanya mengejar keuntungan semata-mata, tapi mengejar apa? Mengejar ridha Allah, mengejar keberkahan. Karena bagi dia nggak penting-penting amat yang namanya keuntungan besar. Keuntungan sih penting, namanya orang berbisnis masa nggak mau untung. Tapi untungnya itu tidaklah didasari oleh keserakahan, bukan oleh ketamakan. Tapi karena memang wajarnya aja orang dagang dapat untung. Siapa mau dagang dapat rugi kan nggak mungkin. Oleh karena itulah maka di dalam aktivitas ekonominya seorang muslim itu
karena dia sadar bahwa itu akan dipertanggungjawabkan, maka dia akan berusaha untuk tidak merugikan orang lain, tidak mengambil harta yang bukan miliknya, ya kan, tidak menjalankan riba yang merugikan orang, ya, tidak melakukan aktivitas apapun yang sifatnya nanti akan menimbulkan kerugian pada orang lain gitu. Makanya tadi disebutkan harus jujur. Misalnya kalau nimbang ya harus tepat, jangan dikurang-kurangin. Harus adil, artinya apa, informasi yang apa memang seharusnya diberikan ya jangan disembunyikan gitu kan. Jangan juga kita melakukan dalam rangka perdagangan mengiklan, tapi iklan bohong yang seperti saya sebutkan kemarin di kelas. Masa ada iklan pasta gigi yang bisa menumbuhkan gigi walaupun umur 70, itu kan impossible, kan nggak mungkin. Ada namanya penyakit ini akan sembuh dalam apa namanya hanya minum 2-3 kapsul, itu kan impossible, mana ada kayak gitu ya. Jadi dalam aktivitas ekonomi ya jangan berlebihan, ngambil untung juga jangan berlebihan, terus kemudian jangan sampai merugikan atau menipu orang lain. Karena apa? Karena kita tahu bahwa semua itu akan kita pertanggungjawabkan nantinya di akhirat. Sehingga keuntungan-keuntungan yang kita dapat itu kalau kita misalnya dengan cara halal, ya insya Allah juga bisa kita gunakan untuk jalan yang baik. Alia dagang dapat untung besar tapi halal, nanti kan kamu terbesit pikiran untuk melakukan kebaikan yang lain, misalnya mengeluarkan zakatnya, naik haji, memberikan sedekah, naik haji, kan gitu kan. Misalnya Naufal untung besar, laki-laki untung besar dalam berdagang, karena curang caranya pasti larinya juga yang nggak benar, mungkin nanti untuk minum-minum, untuk main cewek dan sebagainya. Itu udah hukum alam begitu ya. Sesuatu yang haram pasti nanti keluarnya untuk haram-haram juga. Makanya kalau kita hanya berdagang dengan cara yang baik karena ada hukum Islam yang mengatur, insya Allah keuntungan itu akan mengarah kepada kebaikan-kebaikan berikutnya gitu loh. Ya, tapi kalau misalnya kita hanya patuh kepada peraturan dunia, ya tadi saya katakan peraturan dunia jangan korupsi. Ya korupsi kan akan berbahaya kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan ya aman, ya kan. Terus korupsinya katakanlah misalnya supaya aman bagi-bagi hasilnya kan itu kan untuk tutup mulut semua ya kan. Untuk tutup mulut. Kenapa saya dilaporkan? Ya lu nggak bagi-bagi sih kan, karena nggak bagi-bagi jadi dilaporin ke polisi. Coba kalau bagi-bagi kan aman. Itu hukum dunia. Kalau mau akhirat kan nggak bisa dikibulin. Plus lagi nanti hasilnya juga akan mengarah kepada kebaikan juga, karena kamu dapatnya hasilnya halal, maka itu akan mendorong apa kepada kebaikan berikutnya. Mungkin kamu jadi nanti nyumbang ke masjid, ya kan, kemudian nyumbang anak yatim, pergi haji, nolong orang miskin. Oh, apa nggak boleh orang korupsi kemudian nyumbang masjid? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kalau orang yang dapat duitnya dari hasil haram, nggak boleh, Bah. Siapa ngelarang? Siapa ngelarang? Nggak boleh kan, itu kan uangnya haram, jadi kayak jadi dosa buat kitanya. Iya, Bah. Masa? Boleh nggak, Novel? Ya, kalau Kamu korupsi terus kamu hasilnya kamu sebagian supaya aman dari hukuman akhirat, lalu sebagian kamu sumbang ke masjid, boleh nggak? Kalau kita pakai sudut pandang hukum dunia tadi, selama kasus korupsinya ini tertutup ya oleh publik, ya orang nggak bakal tahu kalau uang yang kita pakai buat bangun masjid ini uang haram. Iya, tapi boleh nggak? Boleh nggak? Ya kalau misalnya satu orang ini benar-benar niatnya busuk ya. Enggak, dia niatnya baik, niatnya untuk nyumbang masjid, masa niatnya busuk? Misalnya orang ini jahat gitu, ya, dia rela ngelakuin hal kebaikan, misalnya bangun masjid kan itu kegiatan baik ya. Tapi dia tuh rela buat pakai uang yang gak halal. Ini pertanyaan boleh nggak? Nggak boleh kan, caranya haram. Boleh-boleh aja kalau misalkan. Boleh aja sih, karena kan punya niat baik, walaupun mungkin aja ya dia pengen nyumbang masjid, pengen banget nih niat, terus dia nggak punya biaya nih, nggak punya uang, ya mungkin dengan cara itu dia bisa mewujudkan niat dia itu untuk menyumbangkan ke masjid.
Ya, Oh. tapi cara dia buat dapetin uang itu haram. Berarti kalau menurut Nasma ini, wah masjid dekat rumah itu lagi bangun masjid, tapi saya nggak punya duit, embat dulu uang negara gitu, boleh? Iya. Maling dulu di kantor gitu, boleh? Kan caranya haram. Gimana itu? Kalau menurut aku sih boleh sih, boleh aja. Boleh, tapi tidak boleh. Tapi kalau Boleh tapi tidak dalam- boleh, gimana? kalau dalam Islam tuh mungkin itu akan dipertanggungjawabkannya nanti. Tapi dengan niat dia yang baik itu, dia juga ya apa ya? Karena kan dia mau banget tuh punya niat buat menyumbangkan ke masjid, mungkin ya. Karena dia nggak ada uang aja, mungkin jadi dia dengan cara yang haram itu buat ke masjid. Sumbangin di masjid. Iya, Kesimpulannya boleh lah, kesimpulannya Iya, boleh. kalau menurut aku boleh. Tapi Kamu kalau sebelah rumah kamu ada orang miskin, Heeh. ya akan kelaparan. Terus kamu kemudian, tapi kamu mau bantu, nggak punya duit, tapi tetangga sebelahnya lagi orang kaya. Kayak si Pitung, kamu colong ini dia harta dia, terus kasih ke orang miskin, itu boleh nggak? saya minta ke orang kaya dulu, Pak. Iya, minta mah nggak bakal dikasih, nggak bakal dikasih, mana ada orang Ke tetangga kasih. lain. Kamu datengin semua. Enggak. Pertanyaannya boleh nggak kamu nyolong di situ gitu aja? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh, kenapa? Karena kan itu perbuatan haram. Jadi bagaimanapun caranya, walaupun dia dapat duit terus ntar mau melakukan kebaikan, kalau caranya haram tetap nggak boleh. Kira-kira diterima nggak tuh amalnya? Enggak. Nggak diterima. Iya. Tapi si Pitung melakukan itu tuh, Robin Hood juga melakukan itu tuh. Ntar dipertanggungjawabkan itu, Bah. Iya. Gimana? Boleh? Kamu korupsi aja nanti bagi-bagi gitu, kayak korupsi sebanyak-banyaknya tapi nggak dimakan sendiri, terus bagi-bagi. Dibanding orang lain. Ya, gitu. buat sedekah. Bersedekah. Niatnya baik, tapi caranya salah. Berarti Boleh nggak? Boleh. Tadi nggak kan boleh. Karena menurut saya kayak legenda-legenda si Pitung sama Robin Hood itu muncul gara-gara adanya sistem kapitalis sih. Dia itu kan sistem yang cuman mentingin buat kaya orang yang udah kaya duluan. It's okay. Iya. Artinya yang pertanyaan singkat aja, boleh nggak kita meniru si Pitung? Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti apa yang kita lakukan jadi sia-sia, Iya sih. iya, malah sia-sia. dapat dosa gitu. Iya. Oh iya, ada ya. Iya. Kan Tapi kan tadi orang miskin itu tertolong, terbantu. tapi Kalau kan kamu caranya bilang salah, dia minta Bah. sama orang kaya, nggak bakal dikasih. Iya, dari caranya kita yang salah, Bah. Jadi walaupun niat baik tapi dari caranya salah, tetap aja kita dapat dosa. Terus harus gimana dong? Kerja dulu, Bah. Kerja. Iya. Gimana? Terus baru kasih gantian, ntar yang tertolong kamu yang miskin. Habis kerja dikasih orang, Iya. iya kan? Gimana tuh? Kan tadi kan Novel bilang ya, misalkan ada koruptor, terus dia mau nyumbangin ke masjid. Terus tadi Novel bilang belum ketahuan, kalau misalkan ketahuan, Kalau misalnya ketahuan, iya, Ditolong nggak sama masjid? ditangkap lah, nggak bakal boleh koruptornya buat masjid kalau ketahuan. Uangnya? Hasil korupsi. iya, kan udah disumbangin. Hah? Udah disembangin. Ya, bakal disita oleh KPK lah. Kan masjid itu umum. Hah? Masjid itu umum. Iya, masjid khusus mana ada. Iya kan ya, Bah? Terus nanti panitia nerima nggak tuh? Ini duit saya boleh korupsi. Nah, saya mau sumbangin ke Iya. Anda panitia masjid. Kira-kira panitia nerima nggak? Enggak. Jangan-jangan, tapi nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa deh. Gimana tuh? Ya memang prinsipnya suatu perbuatan baik, suatu niat baik memang harus dilakukan dengan cara yang Baik. baik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin membantu orang ya tentu kan nggak mesti kita itu melebihi kemampuan kita. Ya kan, misalnya sebelah kita orang kelaparan, terus kemudian kita bantu, tapi bentuknya tentu ya sekemampuan kita. Iya, sesuai kemampuan kita ya, Bah. Jadi nggak mesti kita kemudian mengambil haknya orang lain untuk kemudian memberikan kepada itu, seperti si Pitung, seperti si Robin Hood. Memang itu bukan ajaran Islam, ya. Dan Islam tidak menuntut kamu untuk melakukan suatu perbuatan di luar kemampuan. Kan ada itunya tuh ayatnya mengatakan bahwa seorang tidak akan dibebani kecuali dengan kemampuannya Iya. sendiri, kecuali sesuai dengan kemampuannya sendiri. Berarti kalau kamu melihat orang lain yang perlu dibantu ya bantu, tapi bukan kemudian membuat kita jadi melakukan kejahatan gara-gara niat bantu, kan gitu.
Kita menolong orang, kita nggak punya duit, ya mungkin dengan tenaga, mungkin dengan apa yang lain, bukan dengan kemudian ngambil orang punya Ngambil hak orang lain. orang lain untuk diberikan kepada, itu yang berlebihan. Iya. Jadi apa yang kita lakukan seharusnya seharusnya mendatangkan kebaikan, malah jadi dosa buat kita. Yang jelas memang kalau kita kembali kepada topik kita, bahwa di dalam aktivitas ekonomi memang harus ada pengaturan hukum, ya jelas. Karena apa? Karena kalau tidak dibatasi seperti Nasir bilang tadi, itu manusia akan sewenang-wenang, ya kan? Bisa saja dia memperkaya diri sendiri dengan cara mengeksploitasi orang lain, misalnya memperbudak orang, mempekerjakan kerja paksa tanpa upah, ataupun gaji orang dimain-mainin dulu, kan gitu ya. Tapi dengan adanya hukum, maka memaksa dia untuk di relnya, untuk adil, untuk jujur gitu. Dan ketika kita kemudian melakukan suatu kejahatan di dalam hal ekonomi, dalam hukum Islam harus kita paham bahwa semuanya akan dicatat, meskipun tidak ada seorang pun yang tahu, ya kan, meskipun nggak ada manusia yang lihat, tetap aja nurani kita akan mengatakan bahwa itu adalah suatu perbuatan yang salah, dan itu pasti akan mendorong kita, kalau perbuatan yang jelek itu tidak mungkin mengarah pada suatu niat yang baik gitu. Orang korupsi mungkin dia akan nyumbang masjid, tapi niatnya mungkin hanya untuk money laundry, hanya untuk cuci untuk melakukan pencucian uang, bukan niat karena membantu masjid, bukan, pasti ada niat sendiri gitu kan, pencucian uang, dia pura-pura baik, tapi kan Allah juga nggak bisa dikibulin, Allah nggak bisa dibohongin, ya kan. Niat dia sebenarnya itu kepada masjid, apakah benar-benar memang pengen beramal ibadah membantu masjid, atau hanya ingin mencuci uang, atau ingin mengelabui orang supaya orang jadi nggak curiga bahwa dia itu koruptor, kan gitu kan. Yang udah pasti kita yakini bahwa suatu perbuatan baik, suatu perbuatan yang nggak baik, hasilnya pasti mengarah pada niat yang nggak baik juga. Seperti tadi orang korupsi, nggak mungkin dia itu secara logikanya dia akan membantu orang miskin begini, enggak. Kalaupun dilakukan pasti kemungkinan ada niat lain, bukan niat untuk untuk beribadah, tapi niat untuk pura-pura, untuk supaya orang lain nggak curiga, money laundry dan sebagainya dan sebagainya. Ya ada ya. Jadi jelas bahwa di dalam hukum ekonomi Islam juga berperan serta. Justru kita-kita yang beriman itu akan melakukannya dengan sangat hati-hati ketika melakukan aktivitas di bidang ekonomi, karena kita tahu semuanya akan berimbas kepada kita sendiri dan juga keluarga kita gitu. Ya kan? Karena kita juga mempunyai kesadaran sendiri ya Pak ya, jadi kayak kita harusnya bisa ngebedain yang mana halal yang mana yang haram. Tapi kadang nggak semua orang kayak gitu Bah. Ya itulah sifat manusia. Sifat manusia seperti itu, akan selalu cenderung ke arah yang buruk itu kecenderungan. Maka kembalilah kepada dasar pendidikan kita, apakah kita selama ini dididik untuk menjadi baik, atau dibiarkan untuk melakukan hal-hal yang kurang baik, sehingga begitu tumbuh menjadi orang dewasa kita samar-samar melihat sesuatu hal itu baik atau buruk, atau tekanan dalam nurani kita tidak terlalu besar untuk melakukan hal yang baik, tapi lebih besar lagi ke arah yang lebih buruk kan gitu. Oke, mungkin sebelum kita akhiri diskusi yang singkat ini, Ali ada yang mau disampaikan lagi kepada penonton? Jadi itu yang tadi disampaikan sama kita semua, hukum itu berperan penting untuk bisnis, karena kalau nggak ada hukum dalam bisnis, jadi para owner bisnis akan melakukan seenak-enaknya. Jadi kayak mau cari keuntungan dengan cara yang nggak benar. Makanya kenapa harus ada hukum untuk aturan bagi para pelaku bisnis. Novel silakan. Kalau saya memberi penjelasan tentang hukum menurut ahli yaitu Sucipto Raharjo, menurut dia memaparkan bahwa hukum adalah suatu alat untuk mengarahkan masyarakat kepada keadilan dan kesejahteraan dalam bermasyarakat dan kehidupan. Itu artinya hukum ini bakal sangat mensupport banget untuk kegiatan bisnis, untuk meminimalisir adanya monopoli dan kegiatan-kegiatan eksploitasi perusahaan-perusahaan besar terhadap orang-orang kecil seperti kita ini. Itu menurut saya. Ya, Nasma.
Kalau kesimpulan menurut aku sih, kalau aturan hukum bisnis itu sangat penting ya bagi semua pelaku bisnis, karena adanya aturan hukum ini, jadi kita tidak seenaknya kepada sesama konsumen dan tidak merugikan konsumen yang lainnya sih. Oke, saya kira demikian yang bisa kita lakukan, diskusikan pada kesempatan siang hari ini. Mungkin sangat singkat sekali ya, ibaratnya kultum kuliah 7 menit, walaupun mungkin lebih dari 7 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian, terutama bagi teman-teman. Ini merupakan suatu pembelajaran, suatu metode perkuliahan yang mudah-mudahan akan menambah wawasan bagi kita semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton podcast dari kami. Semoga ada yang bermanfaat buat kalian. Bye.